Film ini bercerita tentang pertarungan dua monster, yaitu Kong dan Godzilla, yang dimana 3 tahun belakangan ini, Godzilla sempat menghilang, sampai akhirnya ia kembali muncul dan bertarung dengan Kong. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Film diawali dengan Kong yang sedang bersantai di Pulau Tengkorak. Pulau Tengkorak merupakan pulau yang dibuat khusus untuk melindungi Kong agar terhindar dari perkelahian dengan Godzilla. Meski ia aman di sana, namun lama-kelamaan Kong juga bisa jenuh. Sesekali, Kong sempat mencoba keluar dari tempat itu namun selalu gagal. Jia, sosok gadis tuli yang berkomunikasi lewat isyarat, merupakan gadis yang sangat amat dekat dengan Kong. Terlihat saat Kong sedang emosi, hanya Jia yang bisa menenangkan Kong. Dr. Ellen, yang telah mempelajari perilaku Kong sekaligus ibu angkatnya dari Jia, terlihat sedang berbincang dengan rekannya, di mana rekannya itu menyarankan Ellen agar Kong cepat dipindahkan dari tempat tersebut, karena tempat itu tidak bisa selamanya menahan Kong. Di sini Ellen tidak mengambil resiko karena tempat inilah yang bisa menahan Godzilla menemukan Kong. Bernie, seorang pria yang gemar melakukan podcast tentang keberadaan Godzilla dan juga Kong. Di luar itu, Bernie bekerja di sebuah perusahaan bernama Apex Cybernetics. Saat temannya pergi, Bernie dengan sengaja mendownload file penting yang ada di perusahaan tersebut. Di sini Bernie terkejut setelah melihat catatan keberangkatan kapal besar menuju Hong Kong. Belum lama ia menganalisa, tiba-tiba terdengar bunyi alarm akibat adanya serangan dari Godzilla. Scene lalu berpindah ke sebuah sekolah, di mana terlihat seorang siswi bernama Madison. Madison sangat menyukai podcast yang dibawakan Bernie, tanpa ia mengetahui apalagi bertemu dengan Bernie. Madison kemudian menghampiri ayahnya di tempat pengungsian. Madison mengatakan kepada ayahnya bahwa Godzilla itu tidaklah jahat dan menurutnya, penyerangan Godzilla dikarenakan adanya provokasi dari Apex Cybernetics. Entah ya apa yang terjadi, namun Madison sangat yakin akan hal itu. Mendengar itu, ayahnya berbeda pandangan dengan Madison. Ia percaya perilaku hewan bisa saja berubah dan itu sangat mungkin terjadi dengan Godzilla. Merasa tidak sepemikiran dengan ayahnya, Madison memutuskan untuk pulang dan mendengarkan kembali podcast dari Bernie. Scene berpindah ke tempat Nathan, di mana Nathan ini merupakan seorang ilmuwan yang mempunyai teori Hollow Earth di dalam perut bumi. Hollow Earth diasumsi sebagai sumber kehidupan bagi para monster, atau dengan kata lain, Hollow Earth merupakan tempat tinggal dari Kong. Di sini Nathan kedatangan Walker, pemilik dari Apex Cybernetics. Walker meminta Nathan untuk membantunya menemukan keberadaan Hollow Earth. Namun, di sini Nathan mengatakan mustahil bisa masuk karena gravitasi di dalam akan langsung menghancurkan mereka. Hal itu rupanya sudah diantisipasi oleh Walker, yang mana ia telah berhasil menciptakan Hype atau sebuah kendaraan yang dapat melewati gravitasi tersebut. Di sini, akhirnya Nathan mau membantu. Namun untuk menemukan Hollow Earth, mereka perlu petunjuk arah dari penghuni yang berasal dari sana. Nathan kemudian menyarankan untuk bekerja sama dengan Dr. Ellen yang menangani Kong, karena hanya Kong lah yang bisa membantu mereka. Esok harinya, Nathan menemui Ellen dan menjelaskan bahwa dia membutuhkan Kong untuk mendapatkan energi di Hollow Earth karena hanya para Titan saja yang bisa menemukan energi tersebut. Nathan lalu memberitahu bahwa energi itu akan digunakan untuk menghentikan Godzilla. Dan Ellen pun setuju setelah Nathan mengatakan Kong bisa kembali ke habitatnya di Hollow Earth. Esoknya perjalanan pun dimulai, di mana mereka semua akan menuju Antartika, pintu masuk ke Hollow Earth. Kong dibawa dengan kapal dan diberikan obat penenang. Dalam perjalanan, mereka diawasi oleh seorang wanita bernama Maya. Maya merupakan anak dari Walker, pemilik Apex Cybernetics. 2 hari sebelum sampai,
Jia yang terbangun dari tidurnya kemudian menghampiri dan menenangkan Kong. Jia berkata kepada Ilan bahwa Kong sedang marah dan juga bersedih. Dan rupanya Kong juga memperhatikan mereka. Ia pun berbicara dengan mereka lewat isyarat. Melihat hal itu, Ilan jelas terkejut karena sebelumnya ia tidak mengetahui Kong bisa berkomunikasi dengan manusia. Berpindah ke Madison, di mana setelah mendengarkan podcast dari Bernie, Madison yang ditemani Josh kemudian mencari Bernie untuk mengetahui rahasia yang disembunyikan Apex. Singkat cerita, setelah mereka bertemu, Madison lalu memulai pembicaraan. Dia juga curiga bahwa Apex yang memprovokasi Godzilla. Bernie mengatakan, sewaktu ia di sana, Bernie melihat benda aneh berwarna merah yang menyala, dan juga menemukan fakta bahwa Apex akan mengirimkan suatu rahasia untuk dibawa ke Hong Kong. Pembicaraan mereka pun ditutup setelah Madison mengajak Bernie dan juga Josh untuk menyelinap masuk ke markas Apex. Satu hari sebelum mereka sampai, Kong yang sedang menyantap makanannya tiba-tiba dikejutkan serangan dari Godzilla. Akibat rantai yang masih mengikat tubuhnya, Kong hampir tewas kehabisan napas. Tapi untungnya, Nathan berhasil melepaskan rantai itu sebelum Kong benar-benar tewas. Saat Godzilla melakukan fatality-nya, Kong berhasil menghindar dan menceburkan diri ke laut. Bersamaan dengan itu, para pasukan meluncurkan peledak guna membantu Kong. Pertarungan itu pun terhenti ketika Nathan menyarankan kapten untuk mematikan suara mesin agar nantinya Godzilla berpikir bahwa dia telah menang. Dan cara itu pun berhasil, yang mana Godzilla pergi dengan muka sombongnya. Untuk melanjutkan kembali perjalanan, mereka pun harus melewati jalur udara agar tidak ketahuan oleh Godzilla. Sementara di tempat lain, Madison, Bernie, dan juga Josh rupanya sudah sampai ke markas Apex. Namun ketika mereka mencari benda merah yang disebutkan tadi, ternyata benda itu sudah tidak ada di sana. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke sublevel 33 yang berada jauh di bawah tanah. Setelah sampai di sana, mereka menemukan kargo yang ternyata akan dikirimkan ke Hong Kong melalui teknologi yang sangat canggih. Karena terdapat penjagaan di sana, mereka pun panik dan malah masuk ke dalam kargo tersebut. Tak lama kemudian, kargo itu pun siap untuk dikirim. Dan sebenarnya, itu menguntungkan bagi mereka untuk menemukan jawaban yang selama ini mereka pertanyakan. Bersamaan dengan itu, Kong telah sampai di pintu masuk menuju Hollow Earth. Jia lalu meyakinkannya untuk memasuki terowongan, sementara itu mereka mengikutinya menggunakan Hive.
Setelah masuk ke terowongan, mereka pun harus melewati suatu portal dan gravitasinya sangat berbahaya karena memiliki dua sisi. Di dalam Hollow Earth, mereka menemukan ekosistem yang hampir mirip dengan Pulau Tengkorak. Saat menyusuri daerah ini, tiba-tiba salah satu pesawat hype mendapat serangan dari monster. Kembali ke Madison, setelah sampai di Hong Kong, mereka memasuki ruangan besar yang sangat gelap. Dan ternyata, ruangan itu akan dijadikan tempat uji coba robot Mechagodzilla yang dikendalikan Serizawa. Akibat satu serangan yang dikeluarkan, membuat energi dari robot ini langsung habis. Oleh karena itu, Walker memerlukan energi yang ada di Hollow Earth agar bisa menyempurnakan robot tersebut. Dan perlu diketahui, Mechagodzilla inilah pemicu penyerangan Apex di awal tadi. Godzilla yang menyadari keberadaan mereka langsung menyusul ke Hong Kong. Kembali di Hollow Earth, di sana mereka menemukan ruang tahta leluhur spesies Kong, dan juga menemukan sisa perang kuno dengan jenis Godzilla. Selain itu, mereka juga melihat kapak bercahaya yang terbuat dari lempengan punggung Godzilla. Terlepas dari itu, kapak tersebut bisa dibilang sebagai senjata andalan Kong untuk melawan Godzilla. Di Hong Kong, Godzilla yang sedang menghancurkan seluruh isi kota tiba-tiba merasakan kehadiran Kong. Ia lalu mengebor poros ke ruang tahta dengan Omega Beam-nya. Di saat yang sama, Maya yang berniat jahat kemudian mengeluarkan sebuah robot dan mengambil sampel energi untuk dikirim ke Apex. Kong yang marah melihat Jia terancam, mengakibatkan hewan di sana terbangun dan menyerang mereka. Maya memutuskan pergi lewat lubang yang telah dibuat oleh Godzilla. Akan tetapi, Hive yang ditumpanginya dihancurkan oleh Kong. Dengan kapak yang dibawanya, Kong pergi menemui Godzilla, disusul dengan mereka yang menggunakan Hive. Dan terjadilah pertarungan Kong melawan Godzilla.
Kong yang sedang selebrasi atas kemenangannya dikejutkan kembali dengan bangkitnya Godzilla. Sampai akhirnya Kong harus kalah di tangan Godzilla. Akan tetapi, Godzilla tidak membunuhnya dan malah pergi meninggalkan Kong. Di tempat lain, akibat ketahuan penjaga di sana, mereka dibawa ke hadapan Walker. Walker dengan sombongnya menunjukkan hasil ciptaannya, yaitu Mechagodzilla. Namun saat menyalurkan energi Hollow ke robot mereka, tiba-tiba Serizawa tidak bisa mengendalikan robot itu, dan Mechagodzilla bergerak sesuai kehendaknya sendiri. Mechagodzilla kemudian keluar dari bawah tanah dan langsung menyerang Godzilla. Jia kemudian menghampiri Kong dan memberitahu Ilen bahwa detak jantungnya semakin melemah, dan untuk menyelamatkannya, mereka pun harus menyetrum Kong. Nathan lalu membawa Hype karena pesawat itu memiliki daya listrik yang sangat besar. Setelah kembali pulih, Jia mengatakan kepada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh, dan musuh sebenarnya adalah Mecha. Akhirnya Kong sadar, setelah Godzilla tidak membunuhnya tadi, meski ia tahu Kong sedang sekarat. Setelah pertarungan itu, Kong mengira Godzilla akan menyerang dirinya. Namun rupanya ia salah, dan di sini terlihat Godzilla dan Kong seperti sedang berbicara. Godzilla pun kembali ke laut. Di akhir film ini, Kong hidup dengan damai di Hollow bersama Jia, Ilen, dan juga Nathan.